Pemirsa, 3 pegawai rumah sakit nekat melakukan aksi pencurian 17 alat bantu pernafasan atau ventilator di RSUD Soekarno, Bangka Belitung. Namun pihak rumah sakit mengaku kehilangan 46 unit alat kesehatan dengan total nilai 15 miliar rupiah. Puspam, siring pam, infus pam. Itu semua adalah barang curian. Polisi mengamankan 8 ventilator atau alat bantu pernapasan milik rumah sakit dari 2 penadah di kawasan Tangerang, Banten. Sementara 9 ventilator lainnya sudah terjual dan masih dalam pencarian. Hasil pengembangan, polisi mengamankan 5 tersangka pencuri di Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno, Bangka Belitung. 3 orang merupakan pelaku utama dan merupakan pegawai rumah sakit. Sementara 2 lainnya menjadi penadah barang curian. Total 17 ventilator sudah dicuri sejak tahun 2023 hingga Januari 2025. Barang curian dijual dari 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Mirisnya, uang hasil penjualan alkes curian itu digunakan tersangka untuk judi online, bayar utang pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari. Sementara 2 penadah mengaku memperoleh keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ventilator curian dibawa menggunakan mobil ambulans yang dikendarai tersangka Firmansyah, lalu disimpan di rumah Riki Kurniawan sebelum dijual secara online oleh Jerry dan Asep. Perawat dan dokter mengaku tidak mencurigai aksi tersangka karena mereka merupakan teknisi alkes. Sementara itu, pihak RSUP Soekarno mengaku sudah kehilangan 46 unit alkes dengan total nilai kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan terkait dengan laporan Jokowi tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Bersama tim kuasa hukum, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Mapolresta Solo pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Jokowi tidak berbicara banyak kepada wartawan dan langsung masuk ke gedung pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini terkait laporannya tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Jokowi awalnya dijadwalkan diperiksa pekan lalu sebagai pelapor, namun ditunda dengan alasan kesehatan. Pada pemeriksaan hari ini, Jokowi juga membawa dokumen terkait termasuk ijazahnya. Dengan pemeriksaan hari ini, diharapkan polemik ijazah palsu ini bisa menjawab keraguan masyarakat. Pemirsa, seorang hakim wanita marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil saat sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan. Sang hakim emosi karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Di ruang sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan ini marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil. Harus ambil dulu dari dalam motor, repot, nah. Betul kan betul? Hakim wanita ini emosi lantaran terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal aksi pembunuhan tergolong sadis. Pelaku menusuk korban kekasihnya sendiri yang tengah hamil sebanyak 79 kali. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2025 lalu. Keluarga korban meminta pelaku diganjar hukuman mati atau seumur hidup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan perempuan dengan tangan terborgol diwarnai kericuhan di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Warga melempar kekesalannya atas aksi keji para pelaku. Puluhan warga bersorak kesal saat pelaku pembunuhan seorang perempuan ASDP 22 tahun yang tewas dengan tangan terbogol datang untuk rekonstruksi di Kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga ada yang berusaha menerobos penjagaan. Awalnya para pelaku RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun hanya akan memperagakan 65 adegan. Namun setelah di lokasi ternyata ada 75 adegan, di mana pembunuhan terjadi pada adegan ke-25 saat pelaku membekap korban dengan kerudung di rumah pelaku. Saat korban tak berdaya, para pelaku malah menyetubuhi korban bergiliran.
lalu diborgol dan dianiaya dengan gunting dan pisau. Jasad korban lalu dibuang ke lahan kosong. Hasil pemeriksaan, kedatangan korban adalah untuk menagih utang ke pelaku. Selesai rekonstruksi, para pelaku dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Sementara warga yang kesal terus meneriaki pelaku sebagai bentuk kekesalannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kios pedagang hancur akibat tertabrak kendaraan pelaku curanmor yang terlibat kejar-kejaran dengan warga di Lampung Timur. Akibat kejadian itu, seorang pedagang syok dan pingsan melihat kiosnya hancur. Kios gorengan dan mie ayam ini hancur berantakan akibat ditabrak saat aksi kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil dengan 2 pelaku curanmor di Desa Margototo, Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Bahkan satu pedagang yang tengah berjualan kaget hingga syok dan pingsan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pengendara mobil dengan pelaku curanmor. Pengendara mobil pun menabrak kendaraannya ke para pelaku curanmor hingga keduanya tersungkur. Namun seorang pelaku berhasil kabur dan satu lagi, ES, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Selain satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 unit motor hasil curian, kunci letter T berikut 3 mata kunci, serta 1 unit handphone milik pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku adalah residivis kasus serupa dan kini kembali terancam di penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar usai tabrakan dengan motor yang melaju dari arah depan. Akibat kejadian ini, pengendara motor meninggal dunia di lokasi. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek sebuah ruko tempat pembuatan ribuan handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak secara ilegal dari China, lalu dirakit menjadi handphone baru dan dijual di toko online. Proses perakitan ya, kalau kita lihat casingnya ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko yang dijadikan pabrik handphone rekondisi di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Dalam ruko 3 lantai ini, pelaku mampu mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler hanya dalam sepekan. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari China secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek. Handphone rekondisi selanjutnya dijual di sejumlah marketplace dengan harga lebih murah dari konter resmi. Praktik pemalsuan handphone ini telah berlangsung 2 tahun dan baru terungkap setelah laporan masyarakat yang membeli handphone merek terkenal di marketplace. Total kerugian negara dari praktik penjualan handphone palsu diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Proses perakitan ya.